Pulang dari pelatihan aku sempatkan untuk mampir ke toko busana muslim. Aku membelikan beberapa setel busana muslimah untuk Raihana, juga daster, serta pakaian bayi. Ketika melihat toko emas, aku tertarik membelikan gelang untuknya. Aku ingin memberikan hadiah kejutan untuknya. Aku ingin dia tersenyum bahagia melihat kedatanganku. Aku tidak langsung ke rumah ibu mertua, tempat di mana Raihana sekarang berada, tapi terlebih dahulu ke rumah kontrakan untuk memenuhi pesan Raihana, mencairkan uang tabungannya. Sampai di rumah, aku langsung membuka kasur tempat dia tidur selama ini. Aku tersentak kaget. Di bawah kasur itu, kutemukan puluhan kertas merah jambu. Hatiku berdesir, darahku terkesiap. Surat cinta siapa ini? Rasanya aku tidak pernah membuat surat cinta untuk istriku. Gila, jangan-jangan ini surat cinta istriku dengan lelaki lain. Jangan-jangan istriku serong. Awas kalau. Dengan diliputi rasa curiga dan penasaran, aku sangat takut dia berbuat yang tidak aku inginkan. Segera kuambil tumpukan surat itu, kubaca dan kuamati betul-betul. Aku terpana sesaat. Benar, ini tulisan tangan Raihana sendiri. Lalu untuk siapa Raihana menulis surat-surat cinta ini? Gumamku dalam hati dengan penuh keheranan. Kubaca satu persatu surat itu. Dan, ya Robi, ternyata surat-surat itu adalah ungkapan batin Raihana yang selama ini aku zalimi. Ia menulis, betapa ia mati-matian mencintaiku, mati-matian meredam rindunya akan belayanku. Ia menguatkan diri menahan nestapa dan derita yang luar biasa karena sikapku. Hanya Allah lah tempat ia meratap melabuhkan dukanya. Dan, ya Allah, ia tetap setia memanjatkan doa Rabitoh, doa ikatan cinta dengan tulus ikhlas untuk kebaikan suaminya, dan betapa ia mendambakan hadirnya cinta sejati yang murni suci dariku. Ya Robi, tanpa sepengetahuanku, selama 2 bulan sebelum aku mengantarnya ke rumah ibu mertua ia bahkan sering puasa sunnah demi meredam hasrat biologisnya yang tak pernah kupahami. Ia kuatkan berpuasa demi mensucikan dirinya dari jerat kehinaan. Nyaris ia putus asa menanti cairnya cintaku. Beruntung ia memiliki cahaya Al-Quran di dalam hatinya. Ya Robi, dengan penuh kesyukuran, hamba bersimpuh di hadapanmu. Lakal hamdu ya Rab, telah engkau muliakan hamba dengan Al-Quran, kau kuatkan diri hamba dengan cahaya Al-Quran. Kalaulah bukan karena karuniamu yang agung ini, niscaya hamba sudah terperosok dalam jurang kenistaan. Ya Robi, curahkanlah tambahan kesabaran pada diri hamba, tulis Raihana. Ia lawan badai derita yang menerpanya dengan doa dan lantunan ayat suci Al-Quran. Sungguh perempuan yang mulia dia, hatinya begitu putih, jiwanya bersih, sedangkan aku, oh, betapa zalimnya aku selama ini. Ya Robi, ampunilah hambamu yang zalim ini, ampunilah. Di akhir lembaran suratnya Raihana berdoa, Ya Allah, inilah hambamu yang kerdil penuh noda dan dosa kembali datang mengetuk pintumu, melabuhkan derita jiwa ini ke hadiratmu. Ya Allah, 7 bulan sudah hambamu yang lemah ini hamil penuh derita dan kepayahan. Namun kenapa begitu tega suami hamba? Ia tak memedulikan dan menelantarkan hamba. Masih kurang apa rasa cinta hamba padanya? Masih kurang apa kesetiaan hamba padanya? Masih kurang apa baktiku padanya? Ya Allah, jika memang masih ada yang kurang,
ilhamkanlah pada hamba-Mu yang doif ini cara berakhlak yang lebih mulia lagi pada suamiku. Ya Allah, dengan rahmat-Mu hamba memohon janganlah Engkau murkai dia karena kelalaiannya. Cukup hamba saja yang menderita. Biarlah hamba saja yang menanggung nestapa. Jangan Engkau murkai dia. Dia adalah ayah dari janin yang hamba kandung ini. Jangan Engkau murkai dia. Dengan penuh cinta hamba telah memaafkan segala hilafnya. Hamba tetap menyayanginya. Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk tetap setia berbakti dan memuliakannya. Ya Allah, Engkau maha tahu bahwa hamba sangat mencintainya karena-Mu. Ya Allah, sampaikanlah rasa cinta hamba ini kepadanya dengan cara-Mu yang paling bijaksana. Tegurlah dia dengan teguran rahmat-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doa hamba-Mu ini. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh hamba mengakui hamba termasuk golongan orang-orang yang zalim. Amin. Tak terasa air mataku mengalir, dadaku sesak oleh rasa haru yang luar biasa, tangisku meledak, dalam isak tangisku semua kebaikan Raihana selama ini terbayang. Wajahnya yang teduh dan baby face, pengorbanan dan pengabdiannya yang tiada putusnya, suaranya yang lembut, tangisnya saat bersimpu dan memeluk kedua kakiku, semua terbayang mengalirkan perasaan haru dan cinta. Ya, cinta itu datang dalam keharuanku. Dalam keharuan, terasa ada hawa sejuk turun dari langit dan merasuk dalam jiwaku. Seketika itu, pesona kecantikan Cleopatra memudar, berganti cahaya cinta Raihana yang terang di hati. Hatiku terasa basah, rasa sayang dan cintaku pada Raihana tiba-tiba terasa begitu kuat mengakar di seluruh saraf dan nadi, dan sukmaku diliputi rasa rindu luar biasa. Cahaya Raihana terus berkilat-kilat di mata. Aku tiba-tiba begitu merindukannya untuk segera menumpahkan tangis cinta di pangkuannya. Ya Allah, sungguh bijaksana Engkau mengatur kehidupan. Subhanaka ya Robbi. Segera ku kejar waktu untuk membagi cintaku pada Raihana, membagi rinduku yang tiba-tiba memenuhi rongga dada. Air mataku berderai-derai, ku kebut kendaraanku, ku pacu kencang diiringi derai air mata yang tiada henti menetes di jalanan. Aku tak peduli, aku ingin segera sampai dan meluapkan semua rasa cinta ini padanya yang berhati mulia. Begitu sampai di halaman rumah mertua, nyaris tangisku meledak. Ku tahan dengan mengambil nafas panjang dan mengusap air mata. Melihat kedatanganku ibu mertua serta-merta memelukku dan menangis terseduh-seduh, aku jadi heran dan ikut menangis. "Mana Raihana, Bu?" tanyaku. Ibu mertua hanya menangis dan menangis. Aku terus bertanya apa sebenarnya yang terjadi. "Istrimu, Raihana, istrimu dan anakmu yang dikandungannya. Ada apa dengan dia?" tanyaku lagi. "Dia telah tiada." Ibu berkata apa? "Istrimu telah meninggal 1 minggu yang lalu. Dia terjatuh di kamar mandi. Kami membawanya ke rumah sakit. Dia dan bayinya tidak selamat. Sebelum meninggal dia berpesan untuk memintakan maaf kepadamu atas segala kekurangan dan hilafnya selama menyertaimu. Dia minta maaf karena tidak bisa membuatmu bahagia. Dia minta maaf telah tidak sengaja membuatmu menderita. Dia minta kau meridhoinya." Hatiku bergetar hebat. Kenapa ibu tidak memberi kabar kepadaku?
Ketika Raihana dibawa ke rumah sakit, aku sudah mengutus seseorang menjemputmu ke rumah kontrakan tapi kau tidak ada. Dihubungi ke kampus kau ternyata sedang pelatihan di Jawa Barat. Kami tak ingin mengganggumu. Apalagi Raihana juga berpesan agar jangan sampai kami mengganggu ketenanganmu selama pelatihan. Dan ketika Raihana meninggal kami sangat sedih. Kami dicekam kesedihan tiada terkira, jadi maafkanlah kami. Aku menangis terseduh-seduh. Hatiku sangat pilu. Jiwaku remuk. Ketika aku sedang merasakan cinta yang membara pada Raihana, ia telah tiada. Ketika aku ingin menebus semua dosa yang kuperbuat padanya, ia telah meninggalkan aku. Ketika cintaku padanya sedang membuncah-buncah, rinduku padanya menggelegak-gelegak, dan aku ingin memuliakannya sepanjang hayatku. Aku sudah terlambat, dia telah tiada. Dia telah meninggalkan aku untuk selamanya tanpa memberikan kesempatan padaku untuk sekedar minta maaf dan tersenyum padanya. Tuhan telah menghukumku dengan penyesalan dan rasa bersalah tiada terkira. Ibu mertua mengajakku ke sebuah gundukan tanah masih baru di pekuburan yang letaknya di pinggir desa. Di atas gundukan itu ada 2 batu nisan. Nama dan hari wafat Raihana tertulis di sana. Aku tak kuat menahan rasa cinta, haru, rindu, dan penyesalan yang luar biasa. Aku menangis terseduh-seduh, memanggil-manggil nama Raihana seperti orang gila. Sukmaku menjerit-menjerit, mengiba-iba. Aku ingin Raihana hidup kembali. Hatiku perih tiada terkira. Dunia tiba-tiba gelap semua.